lebih besar, ya, yang karena namanya dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Nabi akhirul zaman, tidak ada lagi nabi setelah beliau. Ya, semoga kita semua sebagai umatnya dapat mengikuti keteladanan beliau sehingga kita diharapkan pantas dan layak mendapatkan syafaatul usmahnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Ananda dan rekan-rekan mahasiswa semua, pada hari ini adalah pertemuan yang ke-9 untuk mata kuliah manajemen keuangan syariah. Mungkin Bapak masuk aja ke, ya, kemudian ya, pada pertemuan eh, ke-9 ini kita akan bahas mengenai lembaga keuangan dan pasar keuangan. Ya, ingat ya, kita akan bahas mengenai lembaga keuangan dan pasar keuangan. Ya, lembaga dan pasar keuangan. Pertemuan ke-9 pada hari ini Sabtu 7 Juli 2025. Jadi kita bahas dulu sedikit mengenai mutiara hikmah. Jadi menurut hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, di nomor hadisnya nomor 1587. Nah, ini tentang barang-barang apa nih, komoditi ribawi. Itu dalam hadis itu menyebutkan ad-dahabu bid-dahabi. Ya, jika emas dijual dengan emas, atau kemudian wal fiddatu bil fiddati. Perak dijual dengan perak. Wal buru bil buri, gandum dijual dengan gandum. Kemudian wasairu bisairi. Sair itu salah satu jenis gandum juga dijual dengan sair. Kemudian wal milhu bil milhi. Kurma dijual dengan kurma. Dan mislan bi mislin. Garam dijual dengan garam. Nah, kemudian sawaan bisawain. Ya, maka maka jumlah takaran dan timbangan, maksudnya takaran dan timbangan harus sama. Ya, ya dabiyadin harus sama dan dibayar kontan. Ya, dibayar kontan. Kemudian jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membatalkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan atau tunai. Itu ya, dalam hadis riwayat Muslim. Jadi ada 6 barang atau komoditi ribawi, yaitu ada emas, perak, gandum, sair, kurma, dan garam. Atau sair itu sejenis sejenis gandum. Ini mutiara, ya, hikmah yang kita ambil petik dari pertemuan hari ini. Ya, jadi kita konsen kepada lembaga keuangan dan pasar keuangan. Ya, pada big picture-nya atau point of view lah, point of view-nya lembaga keuangan. Nah, jadi lembaga keuangan nanti ada lembaga keuangan bank dan ada lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank dan nanti ada pasar pasar keuangan. Apa sih perbedaannya yang mendasar antara lembaga keuangan dan pasar keuangan? Nanti kita bahas juga dalam pertemuan kita hari ini. Jadi materi dan tujuan pembelajaran kita yang pertama nanti ada lembaga keuangan, ada pasar keuangan, ada pasar modal dan pasar uang. Jadi target atau sasaran yang diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini, jadi mahasiswa diharapkan mampu memahami lembaga dan pasar keuangan yang terkait aktivitas dalam menyalurkan dana atau investasi dan mendapatkan dana atau pendanaan. Nah, jadi kalau biasa ruang lingkup manajemen. Jadi terkait dengan
lembaga keuangan tentu ada kita terkait pada pertemuan dia ada terkait dengan investasi dan modal kerja. Jadi kalau investasi terkait dengan capital budgeting itu berarti penganggaran modal, kemudian jadi working capital management itu di modal kerja. Ya, itu terkait dengan pertemuan kita kali ini. Akhirnya nanti baru bisa diambil keputusan, membuat keputusan keuangan. Nah, jadi kita lingkup manajemen ini udah informasi grup saja. Nah, kemarin lembaga keuangan. Dalam pengelolaan keuangan, perusahaan yang terkait dengan aktivitas, investasi, pendanaan, dan modal kerja seorang manajer keuangan akan berhubungan dengan tentu dengan lembaga keuangan. Ya, dan nanti kita lihat apa lembaga keuangannya, bank ataupun non-bank. Jadi dari definisi lembaga keuangan yang maksud dengan lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan. Apa maksudnya? Menarik ya, menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat. Undang-Undang nomor 14 tahun 1967. Jadi maksudnya lembaga keuangan ini juga kita lihat di sini dia merupakan sebagai perantara antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana. Nah, beberapa peran utamanya apa dari lembaga keuangan? Pertama, dia tentu menghimpun dana dari masyarakat ya. Jadi seperti apa? Ya, lembaga keuangan itu seperti bank, koperasi. Ya, jadi kita bicara melalui lembaga keuangan dulu nih, bukan bukan membicarakan bank dan non-bank, khusus lembaga keuangan. Apa tadi? Menghimpun dana ya seperti bank, koperasi, mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan ataupun deposito. Kemudian dia menyalurkan lagi kepada masyarakat. Ya, dana yang dihimpun kemudian disalurkan kepada individu ataupun ke badan hukum atau ke perusahaan ya dalam bentuk pinjaman untuk investasi ataupun konsumsi. Kemudian dia menyediakan mekanisme pembayaran. Ya, lembaga keuangan memfasilitasi transaksi ekonomi melalui sistem pembayaran seperti transfer bank, ya, dompet digital, dan lain-lain. Kemudian dia mengelola risiko. Ya, kalau apa yang mengelola risiko dalam lembaga keuangan itu yang mengelola risiko seperti apa? Perusahaan asuransi, dia membantu individu, ya, dan bisnis mengelola risiko dengan menyediakan perlindungan finansial terhadap kejadian yang tak terduga atau kejadian di luar kemampuan atau force major. Nah, itu ya. Itu dia maksud apalah adalah perusahaan asuransi manajemen mengelola risiko. Kemudian apalagi fungsi utama atau peran utamanya mendukung stabilitas ekonomi. Apa maksudnya mendukung stabilitas ekonomi? Dengan mengatur aliran dana dan investasi. Ya, lembaga keuangan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ya, karena dengan dia mengatur aliran dana dan investasi ini akan membuat pertumbuhan ekonomi baik dibutuhkan oleh individu maupun corporate ya perusahaan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian apalagi peran utamanya lembaga keuangan menyediakan layanan investasi. Apa maksudnya? Ada nanti dia pasar modal dan perusahaan investasi membantu masyarakat mengalokasikan dana mereka ke instrumen keuangan yang dapat memberikan keuntungan. Jadi ya maksudnya ke pasar modal ini individu maupun perusahaan itu membeli ya saham ya yang obligasi yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di pasar keuangan. Itu ya. Nah, ini lembaga keuangan. Jadi kalau lihat di gambar ini, sistem keuangannya menurut Miskin dan Ikins 2018, bahwa dalam sistem keuangan, aliran dana antara pihak surplus, nah, ini pihak surplus nih yang maksudnya surplus, ini surplus unit, ataupun lender, ataupun saver yang punya kelebihan dana ini. Dia dengan pihak defisit, nah, defisit unit, borrower, peminjam, spender, sama ya
yang diberikan pinjaman atau peminjam kekurangan dana dia atau kekurangan dana dapat terjadi secara langsung. Dia bisa aliran dana bisa secara langsung melewat mana? Lewati pasar keuangan ya dan tidak langsung bisa lewat lembaga keuangan atau intermediary yaitu lembaga keuangan. Terdapat lembaga keuangan yang menjadi perantara antara pihak surplus dengan pihak defisit yang disebut dengan lembaga keuangan intermediari. Ini lembaga keuangan, baru kita bagi nih. Ada lembaga keuangan dapat dibedakan menjadi baik ada bank dan non-bank. Ya. Non-bank dan lembaga keuangan dibedakan menjadi bank dan non-bank. Nah, kita lihat di sini ya. Kalau bank itu adalah badan usaha yang menghimpun dana tadi ya dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jadi jenis bank itu ada bank umum dan bank perkreditan rakyat. Dari sumber dana ya sumber dananya sumber dana ya jelas ya. Maksudnya Bapak membandingkan antara sumber dana antara bank dan non-bank ya. Ya kalau bank itu menghimpun dana langsung dari masyarakat dalam bentuk tabungan, ada deposito, ada giro. Kan biasanya itu kalau yang bank ya. Ya kalau di syariahnya ada wadiah ya, titipan. Kemudian kalau non-bank tidak menerima simpanan masyarakat secara langsung, tetapi memperoleh dana dari sumber lain seperti penerbitan surat berharga atau investasi. Nah, itu yang ini ya, kalau yang non-bank. Kemudian dari segi fungsi kita lihat nih, apa fungsi bank, apa fungsi non-bank. Kalau fungsi bank itu dia berperan sebagai perantara, ya, perantara keuangan dengan menerima simpanan dan memberikan pinjaman menyalurkan pinjaman kepada masyarakat. Kalau non-bank itu dia lebih fokus pada pelayanan keuangan. Seperti apa? Asuransi, leasing, pasar modal, dan dana pensiun. Nah, itu lebih ke lembaga non-keuangan. Kalau kemudian regulasi dan pengawasan. Kalau bank itu diawasi oleh Bank Indonesia dan OJK dengan regulasi ketat terkait likuiditas dan solvabilitas. Kemudian bank ini diawasi tadi ya, bank udah jelas diawasi oleh BI dan Otoritas Jasa Keuangan. Kalau non-bank siapa yang ngawasin? Tentu dilakukan oleh OJK, tetapi dengan regulasi yang berbeda dari perbankan. Jadi tetap diawasi oleh JK, tapi tidak diawasi oleh BI. BI tidak ikut bercampur, tapi yang besar ini adalah OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian dari segi pelayanan, ya dari segi produk dan layanan. Bank ini dia menyediakan layanan seperti pinjaman, transfer dana, pembayaran, investasi. Kalau non-bank dia hanya menawarkan produk seperti apa? Asuransi, pembiayaan leasing, reksadana, dan investasi pasar modal. Dari risiko dan keamanannya bagaimana? Bank memiliki sistem perlindungan nasabah seperti ada lembaga penjaminan, ada namanya LP, ya lembaga penjamin. Sementara lembaga penjamin simpanan atau LPS yang menjamin dana simpanan itu aman, ya. Sementara non-bank dia tidak memiliki jaminan simpanan, ya tidak ada simpanan orang seperti bank, tetapi menawarkan keuntungan investasi yang lebih tinggi. Nah, jenis lembaga keuangan non-bank. Tadi ada lembaga pembiayaan, ada perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun,
perusahaan efek, reksadana, pegadaian, perusahaan penjamin, perusahaan modal ventura. Ini yang lembaga non keuangan. Jadi kalau beberapa contoh ya non keuangan tadi di seperti di lembaga pembiayaan itu apa eh, terkait dengan perusahaan leasing ya, misalnya PT Adira. Ya, pernah dengar PT Adira ya, Adira Dinamika Multifinance. Kemudian apalagi mungkin kalau di luar negeri itu ada namanya American Express, ada GE Capital. Nah, kemudian perusahaan asuransi. Nah, misalnya ada perusahaan asuransi yang di sini, asuransi Allianz, asuransi AIA Group atau AXA, itu juga merupakan dari perusahaan asuransi. Kemudian di Indonesia, kalau di Indonesia ini ya, tadi ada lagi juga perusahaan yang manajemen investasi, nah, ini juga ada. Di Indonesia beberapa lembaga non keuangan yang cukup dikenal termasuk apa? Pegadaian, apalagi perusahaan modal ventura, perusahaan dana pensiun yang berperan dalam mendukung perekonomian tanpa fungsi perbankan langsung. Nah, itu jenis lembaga keuangan non bank. Nah, kemudian tambahan sedikit lagi mengenai apa tadi perusahaan asuransi dan perusahaan pembiayaan. Dia memiliki perbedaan mendasar ini. Ya, kita lihat nih lembaga pembiayaan dan asuransi itu dia perbedaannya yang mendasar apa di sini? Kalau perusahaan asuransi berfokus pada perlindungan risiko, ya. Kalau segi asuransi dia perlindungan risiko. Karena apa? Kita asuransi itu adalah membeli risiko. Kita nggak tahu kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Itu makanya kita beli dengan apa? Nasabah membayar premi. Ya, premi untuk mendapatkan jaminan keuangan atau finansial jika terjadi kejadian yang tak terduga atau apa istilahnya kita tuh force major yang kita tidak bisa prediksi. Ya, yang tahu tak terduga seperti apa kecelakaan kah, kerusakan atau kehilangan. Ya, kemudian kalau perusahaan pembiayaan dia memberikan dana dan atau barang modal kepada individu atau bisnis atau ke perusahaan ya tanpa menghimpun dana langsung dari masyarakat. Contohnya adalah perusahaan apa? Leasing, ya, kendaraan atau pembiayaan konsumen. Jadi secara umum asuransi membantu mengelola risiko. Sementara perusahaan pembiayaan membantu menyediakan akses ke modal atau barang. Ya, itu beda ya. Jika Anda ingin memahami lebih dalam. Ya. Oh, kemudian dari fungsi tadi ya, mengulang lagi fungsi lembaga keuangan. Dia membantu aktivitas pertukaran produk antara barang dan jasa dengan menggunakan uang dan instrumen kredit. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pinjaman atau pembiayaan. Mengurangi risiko kerugian dari pemilik dana. Penyaluran dana melalui bank diatur dengan regulasi yang cukup ketat sehingga pemilik dana dapat merasa aman untuk menyalurkan dananya. Kemudian fungsi lain dari lembaga keuangan adalah menyediakan jasa-jasa keuangan dan sistem pembayaran lainnya. Nah, kita lihat nih perbedaan bank konvensional dan syariah terkait dengan lembaga keuangan. Di lembaga keuangan bank nih, tapi perbedaan konvensional dan syariah. Kita lihat nih, sini adalah bank konvensional, ini bank syariah. Kita lihat ini beberapa kriteria atau item-item yang untuk mengukur dari segi pertama, dari segi tata kelola. Dia kalau dari tata kelola, pimpinannya ada dewan komisaris dan dewan direksi. Nah, sama kalau di bank syariah tentu ada dewan komisaris dan dewan direksi, tetapi ada namanya dewan pengawas syariah. Kalau di bank konvensional ini tidak ada pengawas itu. Tidak ada pengawas. Ya pengawas tadi ya ini aja BI dan OJK. Nah, kalau di bank syariah tidak diawasi, dia ada khusus ditambah dengan pengawas syariah yang memahami ya syariah di Indonesia. Itu ditambah dengan dewan.
pengawas syariah, di samping ada dewan komisaris dan dewan direksi. Aktivitas utamanya tentu kredit. Nah, di kredit nih kalau bank konvensional. Sementara bank syariah itu adalah pembiayaan. Dia lebih cenderung bank syariah itu seperti non-bank ya, tapi dia sebenarnya bank. Tapi kalau pembiayaan kan biasanya non-bank. Keuntungan ada bunga Iya. di konvensional. Nah, itu kan di kita itu kalau ada bunga itu kan tambahan dari hutang ya. Itu di kita kan tidak boleh ya, itu jatuhnya haram. Nah, dia hanya di bank syariah itu ada dia margin atau bagi bagi hasil ya. Jadi dia margin margin keuntungan atau bagi itu bedanya bagi hasil. Regulasi di bank konvensional ada peraturan otoritas jasa keuangan. Regulasi di bank syariah ada apa? Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi ada fatwa Mana kalau ini? Mau dicuekin lagi? ya. Oke. Kemudian kontrak berdasarkan hukum positif ya, berdasarkan hukum lah aturan yang berlaku. Sementara untuk syariah ini ada ketentuan fikih muamalah. Tidak fikih. Penyaluran dana dalam bentuk pinjaman atau utang dari nasabah baik individu maupun korporasi. Sementara di bank syariah itu dia penyalurannya berbentuk ada jual beli murabah, ada investasi mudharabah, ada kemudian kerjasama musyarakah, ada sewa atau ijarah. Jadi lebih terperinci. Masing-masing ini ada akadnya ya. Kemudian penghimpunan dana dia berupa ada tabungan dengan bunga. Jadi masyarakat atau baik individu maupun korporasi itu dia ada tabungan yang disimpan di bank konvensional, dia akan mendapatkan bunga. Sementara di bank syariah itu penghimpunan dananya hanya berupa titipan atau wadiah. Dia berupa titipan wadiah dengan apa? Bagi hasil. Kemudian kita lihat nih jenis bisnis, semua bisnis yang menguntungkan. Nah, ini dia ada sementara ini bisnis yang sesuai syariah, tidak semua. Kemudian hasil investasi. Kalau di bank konvensional itu sudah dijanjikan di awal bahwa dia akan mendapatkan bunga. Ya, kalaupun dia pinjaman sudah ditentukan di awal berapa sih dia harus membayar setiap bulan. Sifatnya tetap hasil investasi. Ya, maksud di sini hasil investasi ini kalau berupa tabungan tadi, dia akan berikan tetap berapa bunga yang didapatkan nanti ada dipotong dengan pajak. Nah, terkait dengan pajak. Tetapi kalau di bank syariah hasil investasinya tidak tetap berfluktuatif tergantung bisnis yang dijalankan oleh bank syariah. Ya, jadi intinya tidak pasti. Kalau ini kan tetap atau fix, ini tidak fix. Tergantung dari eh, apanya performance dari kegiatan bank syariah tersebut. Kemudian dari segi fungsi, dia ada fungsi ekonomi yaitu profit. Dia bisnis oriented, berorientasi ke profit, ke bisnis saja. Nah, dan sini ada profit ya tentu, tapi ada juga fungsi sosial. Di samping profit dia ada fungsi sosial. Jadi kalau ada berbisnis dengan bank syariah, kalau ada investasi yang apa, ya contohnya dijual beli nih atau diinvestasi mudharabah. Nah, ini juga dilihat nih. Kalau di mudharabah ini biasanya kan ada yang pemilik dana atau investor ya, namanya itu sahibul mal, sahibul mal yang punya harta, yang punya dana, yang pengelola namanya mudarib untuk investasi ini. Nah, dia kalau terjadi kerugian, ya itu yang menanggung tetap si pemilik dana, sementara si pengelola dana tidak dibebankan atas kerugian tersebut. Kalau terjadi keuntungan, itu dia akan bagi hasil sesuai dengan nisbah, ya sesuai dengan kesepakatan bagi hasilnya. Nah, berapa sih buat si pemilik dana, berapa sih buat si pengelola. Kecuali dia mengelola dana melenceng atau tidak amanah, tidak sesuai dengan di apa di akad, nah, itu mungkin boleh dibeban kepada si
mudarib. Mudarib ini yang mengelola uang itu ya, atau mengelola investasi itu namanya mudarib. Nah, itu maksudnya di sini fungsinya di sini tuh memang ada profit dan fungsi sosial. Itu bedanya. Jadi kalau di bank konvensional itu dibebani semua ke ini. Intinya dibebankan kepada si peminjam. Kalau ini enggak. Ya, atau si pengelola. Kalau di sini bagi tetap ditanggung oleh si pemilik dana. Sepanjang si pengelola tadi atau mudarib ini menjalankan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Ya, kalau terjadi persaingan bisnis, ya sistem ekonomi yang tidak stabil, lah itu apa boleh buat. Nah, tetapi kalau ada terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana. Karena apa? Dalam contoh transaksi investasi mudharabah ini, si pemilik dana itu dia punya uang tapi tidak punya keahlian. Nah, dia tidak punya keahlian. Mungkin dia dari segi marketing, dari segi manajemen tidak menguasai, makanya dia jadi investor saja. Ya, nanti ada orang yang mengelola dana tersebut. Pernah belajar ya mengenai apa ini akad-akad ini dijual beli di murabah? Ada ya di mata kuliah lain ada belajar ini nggak? Murabah, mudharabah, musyarakah, ijarah. Fikih muamalah, Pak. Oh, fikih muamalah ya. Mata kuliah apa? Mata kuliahnya apa? Halo? Oh, di ini juga ada nih. Udah belajar ya akuntansi keuangan udah belajar ya? Udah ya, akuntansi keuangan syariah. Udah belajar, maaf. Nah, Bapak nanya nih. Akuntansi keuangan syariah mengenai harusnya sudah itu di semester 4. Ya, ini belajar ini nih. Mengenai akad jual beli murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, ada lagi akad salam, akad istisna. Nah, itu termasuk dari bank-bank apa namanya kegiatan penyaluran dana di bank syariah. Nah, ini juga tadi penjelasan tambahan. Jadi kalau yang ini pasar keuangan. Jadi ke pasar keuangan itu sifatnya direct ya, langsung. Ya, kalau di sini kalau yang tidak langsung masuk ke lembaga keuangan sebagai intermediary. Jadi kalau dapat pasar keuangan menjadi tempat transaksi secara langsung antara pihak surplus dengan defisit. Nah, ini ada di pasar keuangan. Nah, ini pasar keuangan ya adalah tempat dana ditransfer. Tempat dana ditransfer dari orang-orang yang memiliki kelebihan dana yang tersedia kepada orang-orang yang kekurangan. Ya, eh, pasar keuangan itu sangat penting. Tempat dibilang kita penting karena untuk mendorong efisiensi ekonomi yang lebih besar dengan menyalurkan dana dari orang-orang yang tidak memiliki penggunaan produktif untuk mereka kepada yang membutuhkan. Jadi, ya kalau ada kelebihan dana di pasar keuangan itu dia akan memberikan, menyalurkan dana ya yang produktif karena dia tidak produktif dana itu gitu. Nah, pasar keuangan yang berfungsi dengan baik adalah faktor kunci dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dan pasar keuangan yang bekerja, yang berkinerja buruk adalah salah satu alasan mengapa negara dunia tetap sangat sangat miskin. Aktivitas di pasar keuangan juga memiliki efek langsung pada kekayaan pribadi, perilaku bisnis dan konsumen dan kinerja sistem siklus ekonomi. Di pasar keuangan, ya ini kita dapat apa namanya penjelasan lebih lanjut bahwa dalam sistem pasar yang memfasilitasi si perdagangan antar produk dan turunan keuangan, ya memfasilitasi itu fasilitas maksud Bapak nih perdagangan antar produk dan turunan keuangan seperti apa di bursa itu masuk pasar keuangan tuh bursa efek yang memfasilitasi perdagangan saham, obligasi, ada nama tahu waran. Nah, kemudian apalagi pasar keuangan pengertian lebih luas nih. Dia pertemuan antara pembeli dan penjual untuk memperdagangkan produk. Apa produknya?
ya baik melalui bursa efek maupun secara langsung antara pembeli dan penjual atau over the counter. Kemudian dalam sistem pasar keuangan ini ada mekanisme yang memungkinkan individu atau perusahaan dan pemerintah untuk membeli dan menjual instrumen keuangan. Seperti saham itu bisa diperjualbelikan, obligasi, mata uang, komoditas, dan derivatif. Kemudian tempat terjadinya transaksi berbagai instrumen keuangan termasuk pasar saham, pasar obligasi, pasar falas, dan pasar derivatif. Ya, pasar keuangan. Nah, kita lihat ini struktur pasar keuangan. Dia ada pasar hutang dan ada pasar ekuitas. Jadi ada debt market dan equity market. Pasar hutang dan pasar modal itu atau pasar equity market. Jadi perusahaan atau individu dapat menerbitkan instrumen hutang. Ya, menerbitkan instrumen hutang itu menerbitkan obligasi ya, seperti obligasi atau hipotek. Hipotek ini kayaknya ini nih ya, seperti menerbitkan surat utang yang jaminannya itu adalah tanah. Ya, yang merupakan perjanjian kontraktual pembayaran bunga dan pokok hingga tanggal jatuh tempo. Ya, masa jatuh tempo instrumen utang bersifat jangka pendek. Jika jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan jangka panjang jika jatuh tempo 10 tahun atau lebih. Kemudian instrumen hutang dengan jangka waktu 1 dan 10 dikatakan jangka menengah. Jadi jangka pendek itu kurang dari 1 tahun, jangka menengah itu 1 sampai 10 tahun, di atas 10 tahun dihitung dianggap sebagai utang jangka panjang. Yang kedua, metode kedua untuk mengumpulkan dana dengan menerbitkan ekuitas. Tadi itu kan surat utang itu seperti instrumen hutang, ya obligasi. Nah, kemudian menerbitkan ekuitas seperti apa? Saham biasa yang diklaim untuk berbagi dalam laba bersih, ya pendapatan setelah beban dan pajak dan aset bisnis, di mana ekuitas melakukan pembayaran berupa dividen. Jadi ada tuh kalau yang saham yang biasa itu namanya kan common stock, commons biasa. Ada saham yang istimewa namanya apa? Reference stock, ya, preferen. Jadi yang stok yang istimewa, saham yang istimewa. Jadi maksudnya kalau yang saham biasa, kalau perusahaan untung, nanti baru akan dapat dividen. Tapi kalau rugi ya enggak. Tapi kalau preference stock atau saham yang istimewa, dia pun merugi pun perusahaan membayar. Nah, itulah kelebihan dia. Dari kalau ada memberikan preference stock atau saham yang istimewa. Jadi dalam hal ini seperti saham biasa diklaim untuk berbagi dalam laba bersih, pendapatan dan aset bisnis. 45. Ekuitas ekuitas melakukan pembayaran berupa dividen ya. Kalau kalau dia ada keuntungan, ya itu kan diambil dari modal, dari ekuitas. Ya, kalau perusahaan satu equity entitas mengalami profit atau laba, nah itu dia akan menambah modal. Nah, itulah yang dibagikan, laba itu yang dibagikan kepada si pemegang saham atau investor berupa dividen. Dan dianggap sebagai efek jangka panjang karena tidak memiliki tanggal jatuh tempo. Itu struktur pasar keuangan. Kemudian kita kaji mengenai ada lagi struktur pasar keuangan yang kedua itu pasar uang dan pasar modal. Pasar uang itu money market and capital market. Jadi pasar uang adalah pasar untuk utang jangka pendek yang sangat liquid. Ada kalau pasar uang tuh di New York, London, dan Tokyo adalah di antara yang terbesar dunia. Mirip dengan pasar utang atau debt market. Ya kan tadi pasar utang tuh kurang dari setahun ya. Nah, jadi kalau ya itu mas ini tarik lagi ini kurang nih perjanjian kontrak pembayaran bunga pokok hingga jatuh tempo masa itu tempo instrumen untuk jangka
jangka untuk utang bersifat jangka pendek jika jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Nah, ini juga pasar uang nih, mirip. Yang kedua, pasar modal. Nah, ini pasar modal itu jangka menengah atau atau panjang. Jadi dia menengah dan panjang dan saham perusahaan. Atau New York Stock Exchange, tempat saham perusahaan terbesar Amerika Serikat diperdagangkan adalah contoh utama pasar modal. Mirip dengan pasar ekuitas atau equity market. Jadi penjelasan ini pasar uang ini contohnya apa lagi? Ya, ini adalah debt market atau surat utang jangka pendek. Nah, pasar uang itu adalah surat utang jangka pendek, sementara pasar modal itu adalah maksudnya adalah untuk jangka panjang. Ya, adalah contoh pasar utama pasar modal mirip dengan pasar ekuitas atau equity market. Nah, lagi struktur pasar keuangan ada pasar primer dan sekunder. Ya, pasar primer dan sekunder atau primary market dan secondary market. Apa maksud dengan pasar primer? Dia ketika perusahaan, nah itu emiten. Emiten itu yang menerbitkan saham atau menerbitkan obligasi itu namanya emiten. Jadi seorang emiten atau suatu emiten atau perusahaan meningkatkan modal baru. Ya, meningkatkan modal baru itu bisa dia menerbitkan surat utang. Itu maksudnya meningkatkan modal baru. Jika perusahaan akan menjual edisi baru saham biasa untuk meningkatkan modal. Nah, jadi dia ya kan transaksi pasar primer akan terjadi. Akan menerima hasil, emiten akan menerima hasil dari penjualan dalam transaksi pasar primer. Ya, kan berarti dia sahamnya dijual ke masyarakat. Ya. Ya, artinya dia terbitkan obligasi baru dia untuk meningkatkan modal. Ya, nanti dengan menerbitkan itu dia kan masuk uang. Uang itu ada sebenarnya hutang dia kepada si apa yang pemilik yang membelikan obligasi tadi. Tapi nanti harapannya dengan uang dijual itu surat utang yang dijual memberikan hasil yang lebih. Nanti akan dikembalikan lagi kepada si pembeli apa tadi surat utang tadi. Kemudian ada pasar sekunder. Ya, pasar sekunder ini ketika sekuritas yang sudah ada dan sudah beredar, contoh seperti saham diperdagangkan di antara investor. Jadi jika membeli 1.000 saham, pembeli akan terjadi di pasar sekunder. Jadi gini, jadi dia tidak menerbitkan saham baru. Nah, itu maksudnya kalau primer ini dia melemparkan keluar, bukan di antara pemegang sekuritas. Ya, itu adalah yang sudah beredar, dia hanya diperdagangkan di antara investor yang ada di suatu perusahaan tersebut. Ya, misalnya si A punya saham 1.000 lembar, si B punya saham 1.000 lembar. Yang si B ini ingin menjual dia di dalam ini aja, di dalam satu perusahaan itu, ya dibeli oleh si A. Nah, itu namanya pasar sekunder. Kalau pasar primer, dia akan melepas ke pasar, keluar. Ya, perlu dana dia. Nah, itu bedanya antara pasar primer dan pasar sekunder. Ya, dia sifatnya internal saja di dalam perusahaan tersebut kalau pasar sekunder. Kemudian ada namanya exchange dan over the counter atau pasar sekunder. Maksudnya ini, dalam pasar sekunder itu dapat diatur dalam 2 cara. Salah satu metode adalah mengatur atau pertukaran atau exchange. Ya, mengatur pertukaran di mana pembeli dan penjual sekuritas, agen atau broker, mereka bertemu di satu lokasi pusat untuk melakukan perdagangan. Ya, nah, kita melihatnya kalau yang aktif bursa-bursa ini kan adanya di New York, di London. Nah, kita lihat contoh di sini nih, Bursa Efek New York dan Amerika untuk saham Chicago Board of Trade untuk komoditas apa? Gandum, jagung, perak dan bahan baku lainnya adalah contoh dari pertukaran yang terorganisir. Itu pertukaran. Yang kedua,
Metode lain untuk mengatur pasar sekunder adalah memiliki pasar OTC namanya, over the counter, yaitu para dealer di lokasi berbeda yang memiliki persediaan surat berharga siap untuk membeli dan menjual surat berharga di atas meja kepada siapapun yang datang kepada mereka dan bersedia menerima harga mereka. Itu dia. Yang tadi, kalau yang pertukaran atau exchange itu di mana penjual dan pembeli itu bertemu, ya, bertemu di satu lokasi pusat untuk melakukan perdagangan. Sementara ini, dia lokasinya berbeda. Yang OTC ini lokasinya para dealer di lokasi berbeda, ya, dia berbeda nih tempatnya. Tetapi dia bersedia untuk membeli dan menjual surat berharga di atas meja kepada siapapun yang datang dan bersedia menerima harga mereka. Jadi dia tidak langsung bertemu. Kalau yang pertukaran exchange tadi di pasar sekundernya langsung bertemu, artinya bertatap muka. Apalagi kemudian ada struktur pasar keuangan. Ya, struktur pasar keuangan ada pasar spot dan berjangka, spot market dan future market. Spot market ini ketika saat dibeli atau dijual untuk pengiriman di tempat. Jadi dia secara harfiah dalam beberapa hari, ya, itu masih dianggap apa dia? Pasar spot. Kalau yang berjangka, dia ketika peserta hari ini sepakat untuk membeli atau menjual suatu aset di masa mendatang. Nah, itu dia. Kalau yang spot ini per hari ini dijual untuk pengiriman di tempat secara harfiah dalam ya artinya beberapa hari ke depan. Bisa 2 kali 24 jam itu masih dianggap dia hari ini. Tetapi kalau berjangka, dia tentu ada waktu yang ditentukan di masa yang akan datang. Contoh kita lihat nih. Sebagai contoh, seorang petani dapat membuat kontrak berjangka ketika dia setuju hari ini untuk menjual 500 kg kedelai 6 bulan dari sekarang dengan harga 30.000 per kilo. Kalau ini bulan apa? Bulan Juni, 6 bulan yang akan datang berarti bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November. Ya, Juli, Agustus, September, Oktober, Desember. Desember lah, sampai Desember. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 6 bulan yang akan datang. Konsumen atau pengolah makanan yang membutuhkan kedelai di masa depan. Jadi konsumen ini juga membutuhkan kedelai ini 6 bulan yang akan datang. Dapat menandatangani kontrak berjangka hari ini, yaitu konsumen setuju untuk membeli kedelai 6 bulan dari sekarang. Nah, ini kalau di transaksi apa? Di transaksinya syariah namanya ini bisa saja salam, bisa juga istisna. Artinya apa? Dia sudah membayar di muka, tetapi penyerahan barangnya di kemudian hari. Nah, itu kalau ada akad salam, akad istisna. Sama-sama di syariah ada akad salam itu dia harus membayar uangnya di muka. Bukan uang muka ya, melunasi transaksinya di aksaan akad, tetapi penyerahan barangnya dia akan datang. Bisa ditentukan 6 bulan, 3 bulan berdasarkan kesepakatan. Tapi ini adalah berdasarkan pesanan. Ini khusus pesanan nih. Misalnya ini uh, misal perusahaan kedelai lah. Ya, perusahaan kedelai itu memesan kepada seorang petani. Dia membutuhkan kedelai 500 kilo. Tapi 6 bulan yang akan datang. Nah, si petani ini, nah, dia membuat kontrak di situ. Tetapi uang sudah diterima di awal. Ya, misalnya 500.000 dikali 30.000. Berarti itu. 500 kilo dikali ini berarti tambah 15 ini ya, 500 kilo 30.000. 15 juta ya. Ya, 500 kilo tambah 15 juta. Ya, 15 juta rupiah. Nah, itu dia diserahkan di awal. Nah, jadi transaksi sebenarnya ini dapat mengurangi atau melindungi risiko. Kenapa dapat mengurangi atau melindungi risiko? Karena apa? Dia sudah percaya. Artinya bagi si pembeli, dia sudah yakin akan dipenuhi oleh si petani ini.
Petani ini juga aman ya karena dia sudah dapat uang dulu di awal ya untuk mengelola bisnisnya lebih bagus untuk pembelian pupuk yang lebih terjaga untuk dalam pengolahan makanan terhadap kenaikan harga. Jadi misalnya dia perlu pupuk untuk mapannya 6 bulan ke datang, dia sudah membeli di awal-awalnya pupuk untuk menjaga kualitas dari kedelai tersebut. Nah, itu contoh yang sederhana ya. Pasar modal dan pasar uang. Ini kita lihat nih, kita bandingkan pasar uang, pasar modal. Dari segi subjek, ada jangka waktu. Kalau pasar modal itu dia lebih panjang, 10 tahun. Ya, sementara pasar uang itu hanya singkat, ya kecil dari 1 tahun. Kalau pasar modal diawasi oleh OJK. Kalau pasar uang di Bank Indonesia. Resiko kalau pasar modal lebih tinggi, lebih fluktuatif. Kalau pasar uang itu lebih rendah, lebih pasti karena dia jangka pendek. Likuiditas kurang liquid karena aset harus dijual kembali investor lain. Ya, sementara pasar uang itu lebih liquid, aset dapat diuangkan langsung. Nah, ini kita lihat tadi ini. Mana tadi? Nah, ini kita lihat nih. Dia jangka pendek nih. Kalau pasar uang ini kan jangka pendek, pasar modal itu jangka panjang. Ingat tadi ya, dia lebih sifatnya ke debt market, sementara eh, pasar modal itu kepada equity market. Nah, itu. Sampai mana tadi, likuidasi aset dapat diuangkan. Mekanisme banyak tahapan yang harus dilakukan. Dia ini lebih, pasar uang lebih sederhana. Motivasinya bagaimana? Investasi dan keuntungan. Sementara pasar uang terhindar dari risiko. Empat tambahan yang perlu Bapak ini tadi nih. Oh. Nah, ini tambahan sedikit mengenai bank-bank syariah penyaluran dana ya. Bapak concernnya ke syariahnya ini nih, bank syariah. Ya, baik jual beli, muraba, investasi, kerjasama, musyarakah, sewa, ijarah. Ini bisa jangkanya jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang juga bisa. Berdasarkan by project juga bisa. Ya, jadi artinya seperti kerjasama, musyarakah. Jadi penyaluran dana musyarakah ini masing-masing kalau di konvensional namanya ini ya, kita membuat satu CV atau joint venture ini apa ya? Modal perusahaan patungan lah, kerjasama musyarakah. Misalnya masing-masing kita punya modal menempatkan dananya, termasuk misalnya bank syariah nih, ada bank syariah satu ingin mengelola satu usaha atau proyek. Kita ada 3 orang lagi inputnya. Misal bank syariah ada si A, ada si B, ada si C. Ya, ada 4 orang, 4 institusi lah. Dari company bank syariah itu 25%, si A 25%, si B 25%, si C 25%. Dia melakukan project bisnis lah, ada suatu project pembuatan apa jembatan kah atau jalan tol yang sederhana, dia hitung masing-masing menyetorkan 25%. Nanti kerjasama ini dia akan memberikan apa? Kalau ada hasil investasi berupa keuntungan dibagi, bagi hasil. Nah, sesuai dengan kesepakatan. Tetapi jika ada mengalami kerugian, itu ditanggung bersama-sama sebesar porsi masing-masing. Ya, kalau 25% ya nanggung 25%. Tetapi keuntungan itu tidak sebesar porsi masing-masing. Walaupun sama-sama 25%, tetapi keuntungan itu bisa berbeda-beda dapatnya. Kenapa? Nama adanya yang namanya mitra aktif. Kerjasama itu ada yang aktif, ada yang pasif. Yang aktif itu maksudnya dia bisa saja melakukan, misalnya bank ini aktif dia, bank syariah ini aktif sebagai marketing. Dia banyak mendapatkan proyek-proyek gitu. Nah, itu dia akan diberikan lebih. Mungkin dia akan mendapat 35 atau 40%. Sementara yang lain itu bisa saja dia mendapat cuman
Ada yang 20%, ada yang 15%, atau ada cuman yang sesuai dengan porsinya tadi 25%. Nah, itu dia tidak sama dalam pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan. Kalau ada tadi kerugian, baru dia tanggung sama-sama sebesar porsi masing-masing. Nah, kalau sewa ini biasalah sewa menyewa atau ijarah ini kan yang yang punya yang memberikan sewa, ya memberikan sewa nanti ada yang penyewa. Itu tetap. Kalau yang jual beli, jual beli ini yang maksudnya pembiayaan ini kalau dalam syariah. Misalnya dia membutuhkan kendaraan, ya. Kalau kita ini mungkin orang ke perusahaan leasing, ya, perusahaan leasing, nanti dia eh, me- membutuhkan kendaraan, nanti dibiayain. Nah, kalau ini kita ke bank syariah, kita membutuhkan kendaraan, tapi biasanya ada uang muka, sisanya diberikan tangguh. Nah, bedanya kalau yang di bank konvensional itu kan dikenakan apa ya, bunga ya, bunga ya kalau di bank konvensional. Kalau di bank syariah kita nggak dikenakan bunga, kita dikenakan namanya margin keuntungan. Nah, margin keuntungan inilah ya yang disepakati oleh antara si bank syariah dengan si yang mengajukan pembiayaan tadi. Nah, itu dalam jual beli murabah. Oke, pertambahan. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Masih ini? Masih oke? Ada yang ngantuk nggak? Lanjut, Pak. Absen udah ya? Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Nah, ini karena materinya juga di sini tidak banyak dan terkait ini adalah teori-teori juga. Jadi kita bisa simpulkan bahwa dalam aktivitas manajemen keuangan membutuhkan lembaga dan pasar keuangan. Ada lembaga keuangan dan pasar keuangan untuk menyalurkan dana dan mendapatkan dana. Jadi kita lihat nih, dari lembaga keuangan kita bagi lagi apa tadi? Lembaga keuangan ada bank dan non-bank. Ya, kita ingat ya. Apa cuma menarik kesimpulan ada lembaga keuangan sifatnya bank dan non-bank. Bang. Ya, kalau kalau bank, ingat lagi di refresh lagi, bank itu dia menghimpun dana, ya, menghimpun dana dan menyalurkannya dari masyarakat dan ke masyarakat lagi. Kemudian, ya, dia menyediakan mekanisme pembayaran. Itu kalau bank. Sementara untuk lembaga keuangan non-bank, dia tidak menghimpun dana, ya, dari masyarakat. Nah, cuman dia apa? Memberikan fasilitas kepada masyarakat. Nah, itu bedanya kalau lembaga. Nah, itu ya lembaga keuangan. Kemudian apa tadi lembaga keuangan menyalurkan kredit, menyediakan pemekanisme pembayaran, mengelola risiko. Itu masuk juga lembaga keuangan. Mendukung stabilitas ekonomi. Kenapa? Dia mengatur aliran dana dan investasi, di mana lembaga keuangan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, kemudian sumber dana. Nah, ini terkait dengan lembaga keuangan bank dan bank. Sumber dananya dari mana? Kalau bank menghimpun dana langsung dari masyarakat. Apa dalam bentuk tabungan, deposito giro. Kalau non-bank, dia tidak menerima simpanan masyarakat, tetapi memperoleh dana dari sumber lain seperti penerbitan surat berharga dan investasi. Maksudnya dia pasar non-bank ini dia tidak langsung ya, tidak langsung dari masyarakat. Dia ada satu satu eh, alat ya, yaitu surat tadi, surat berharga itu diterbitkan dia. Nah, itu yang dibeli oleh masyarakat. Kemudian dari segi fungsi, bank itu berperan sebagai perantara keuangan, yang menerima simpanan dan memberikan kredit kepada masyarakat. Sementara non-bank, dia fokus kepada layanan keuangan. Apa contoh tadi? Ada asuransi, ada perusahaan pembiayaan, ada pasar modal, dan
dana pensiun. Kemudian regulasi pengawasan, kalau bank ini diawasi oleh BI dan OJK dengan regulasi ketat terkait dengan likuiditas dan solvabilitas. Artinya likuiditas ini dia akan ngecek berapa sih eh, yang diawasin oleh bank ini dan OJK-nya, berapa dia punya aset, berapa dia punya utang. Nah, itu harus sebanding, harus dijaga itu. Jangan sampai besar nanti hutang daripada aset yang ada. Minimal perbandingannya itu 1:1. Satu aset, satu utang. Artinya apa? Dia punya utang satu, punya aset satu, bisa membiayai dengan hutang yang satu. Ya, itu maksudnya. Kalau jadi likuiditas seperti itu. Kemudian kalau lembaga keuangan non bank itu dia diawasi hanya cuman oleh OJK, ya, dan regulasinya berbeda dari perbankan. Produk layanan, kalau bank menyediakan layanan seperti pinjaman, transfer dana, pembayaran, dan investasi, non-bank bukan. Hanya dia menawarkan seperti produk apa? Asuransi. Dia ada dokumen lah, pembiayaan leasing, reksadana, ya, pasar uang, pasar modal. Kemudian risiko keamanan. Bank dia memiliki perlindungan nasabah. Nah, kalau bank itu dia ada perlindungan nasabah namanya LPS. Kenapa? Ada simpanan uang, ya, dana simpanan. Sementara untuk non-bank dia tidak memiliki jaminan simpanan seperti bank, tetapi hanya menawarkan keuntungan atau investasi yang lebih tinggi. Ya. Kemudian beberapa contoh dari lembaga non keuangan, apa tadi? Perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi, perusahaan manajemen investasi. Sementara di Indonesia ini lembaga keuangan non bank, lembaga keuangan non bank, lembaga non keuangan cukup dikenal apa? Pegadaian, perusahaan modal ventura, dana pensiun. Ia berperan dalam mendukung perekonomian tanpa fungsi perbankan langsung. Jadi menambah referensi lagi bahwa kesimpulan untuk hari ini, aktivitas manajemen keuangan membutuhkan lembaga dan pasar keuangan untuk menyalurkan dan mendapatkan dana. Itu intinya. Dalam sistem keuangan, aliran dana mengalir dari pihak surplus tadi ya ke pihak defisit, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Kalau yang tidak langsung melalui lembaga keuangan yang sebagai intermediary atau sebagai perantara. Kalau yang langsung masuk ke pasar keuangan, ya. Kemudian lembaga keuangan dapat dibagi menjadi lembaga keuangan bank dan non-bank. Sudah jelasin tadi. Kemudian pasar keuangan tempat ditransfernya dana dari pihak surplus kepada pihak defisit secara langsung tanpa adanya perantara. Kemudian bicara ada lembaga dan pasar keuangan. Nah, pasar keuangan kita tadi ada pasar keuangan terbagi ada pasar apa? Debt market, kemudian equity market. Nah, itu beberapa pasar keuangan. Nah, itu saja materi pada hari ini. Nah, nanti Bapak materi ini bisa Bapak share di kampus setelah mata kuliah ini lewat e-kampus nanti bisa dibaca. Jadi referensi-referensi untuk mendukung ini Bapak seperti tadi pakai buku-buku yang nah ini. Sebenarnya bukunya banyak 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 apa ya? Banyak versi ini. Bagian apa ini? Nah, jadi kita di pertemuan, kita ada lagi 2 kali. Kita besok di pertemuan berikut kita bahas mengenai instrumen dan produk keuangan. Itu ada nanti di saham syariah dan sukuk. Ini saham syariah tinggal 2 pertemuan, saham syariah dan sukuk, baru nanti pertemuan berikutnya di ya yang ke-12 nanti baru UAS. Tapi kok yang hadir 45 ya? Jarang yang lengkap kita ya, yang bisa hadir sampai 80% gitu. Apa kerja juga hari ini? Enggak ya? Ada nggak yang kerja hari ini nih di kantor? Masih ya? Masih Pak, masih. Gitu ya. Tadi ada yang di Malaysia siapa tadi ya? Boleh tahu nggak? Mbak Irina. Halo, Di katanya Taiwan, Pak. Hah? Di Taiwan.
Di Taiwan, bukannya di Malaysia. Mbak Kusuma. Iya, Rina Pak. Malaysia itu, Saya Pak. Oh, Mbak Kusuma ya, Mbak Kusuma. Oh, juga, Pak. Mbak Kusuma di mana? Boleh apa? Open mic, open mic. Ya, Pak. Selamat sore. Sore. Ya, gimana, Pak? Ya, Mbak Kusuma di Malaysia apa di Taiwan? Di Taiwan. Di Taiwan, Pak. Di Taiwan jam berapa sekarang? Jam 3:11. Oh, oh lewat satu, oh berarti lewat 1 jam ya dari Jakarta ya. Udah lama di sana, Mbak Kusuma. Mau 6 tahun. Wah, salah. 6 tahun ya. Oh, kok begitu. Ya, ya, ya. Baru-baru apa, Bapak? Iya, ya, 6 tahun ya. Tapi gimana nih dengan apa? Dengan perkuliahan ini susah nggak apa? Bapak yang dikhawatirkan apa tuh sinyal waktu apa? Waktu link-link ini, waktu Zoom ini. Bagus ya? Bagus, alhamdulillah. Bagus, alhamdulillah. Oh. Hmm. Ada yang lain yang di luar nggak ya? Yang di luar negeri? Saya, Pak. Ah, iya, Mbak Rina di mana, Mbak Rina? Di Malaysia. Oh, di Malaysia. Insya Allah. Iya. Ya, kan Bapak tanya di Malaysia ya. Kalau Malaysia sama kita jamnya sama ya? Beda juga 1 jam ya? Beda 1 jam, Pak. Oh, beda 1 jam. Ah, iya, iya, ya. Oke, oke. Ya, mudah-mudahan semangat terus ya, walaupun jaraknya jauh nih. Ya, ya itu Ananda dan rekan semua untuk Zoom kali ini. Nanti Bapak apa kirim materi ya. Nanti kalau ada apa di chat-chat di grup kita juga nggak apa-apa. Kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin pernah ada kasus gitu. Pernah ada kasus menemukan baik di perkantoran atau di pengalaman yang ini. Karena Bapak kemarin juga di waktu di kelas reguler di semester 4 mengenai akuntansi keuangan syariah itu ini Bapak buat diskusi ya dibuat presentasi ke depan masing-masing itu banyak banyak bagus banyak pertanyaan gitu ya tapi kita tetap diskusi karena apa dalam sistem nggak ada yang pasti cuman kita berdasarkan aturan berdasarkan referensi untuk bahan diskusi bukan saling menjatuhkan tapi sifatnya lagah membangun ya Nanda itu yang apa walaupun waktunya masih apa tapi materi sudah Bapak sampaikan semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Gitu ya, Nanda, boleh ya? Ya, Pak. Bapak ini, Amin. semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin. Nanti jangan lupa kelas B